telah diputuskan cukup lama, yang saya sampaikan, yaitu ini diputuskan pada tahun 2015, 10 tahun yang lalu di Yogyakarta, yaitu Monas Haji yang ke-29. Kemudian masuk berita resmi Muhammadiyah Januari 2018, alias 17 tahun, berapa? 7 tahun yang lalu, hampir 7 tahun yang, hampir 8 tahun yang lalu, gitu ya. Tahun depan, awal tahun 8 tahun yang lalu, gitu ya. Ini tapi karena banyak yang belum tahu, ini banyak yang masih menggunakan tata cara sholat edisi yang lama, maka ini perlu kita sosialisasikan. Itu tema kita pada kesempatan namanya 4 persiapan sebelum sholat. 4 persiapan sebelum sholat. Yang pertama udah kita bahas 2 pekan yang lalu, yaitu mengetahui telah masuknya waktu sholat. Tidak kita bahas. Nah, kita sekarang masuk yang kedua, yaitu menutup aurat. Nah, setiap orang yang hendak mengerjakan sholat itu wajib menutup auratnya, dan tidak sah sholatnya kalau auratnya terbuka. Itu yang perlu dipahami oleh kaum muslimin, ya. Makanya harus mempunyai pakaian atau baju yang bisa menutup auratnya. Nah, nanti aurat ini pembahasannya ada juga beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang disepakati adalah dubur dan kubur, itu jelas merupakan aurat. Selebihnya itu ada beda-beda, ada misalnya paha aurat apakah tidak, itu para ulama beda pendapat. Kemudian apakah sifat pusat sampai dengan lutut, ya, atau bisa kurang dari itu. Kemudian itu artinya apakah aurat yang tidak tampak secara umum apakah juga termasuk di dalamnya untuk sholat. Itu juga nanti akan jadi perbedaan pendapat. Termasuk bagaimana kalau misalnya seseorang itu mungkin di suatu masa di mana kondisinya sangat miskin, sehingga dia hanya punya satu helai, satu lembar kain saja. Kalau di zaman Nabi itu sempat ada, saking miskinnya sahabat itu ada yang punya bukan baju, kain, ya, hanya satu lembar kain. Punya 2 itu sudah termasuk yang lebih baik kehidupannya. Ya mungkin kayak modanya kayak satu sangkong gitu. Mungkin seperti itu ya. Dia lihat di gubetnya gitu ya, pundaknya kelihatan, dada bagian atas ya kelihatan. Atau dinaikkan nanti kakinya juga hampir dengkul baru kelihatan. Karena yang punyanya cuma satu. Tapi itu sudah memenuhi syarat menutup aurat. Tetapi itu bagi laki-laki juga tidak otomatis sudah aman kalau hanya seperti itu. Misalnya tebal tipisnya, tebal tipisnya. Yang kedua ya kalau nggak pakai celana dalam nanti kalau pas sujud bagaimana? Bapak-bapak ini kalau pas sujud bagaimana? Nah gitu ya. Jadi ini memang ranahnya ijtihad, ya. Toleransinya seberapa, ya. Tetapi prinsipnya apapun pendapat yang ditetapi maka tidak sah sholat seseorang yang tidak menutup auratnya.
Maka di antara yang penting untuk dijadikan sebagai kepedulian sesama muslim itu di antaranya adalah pakaian yang menutup aurat di samping makanan, ya. Karena jangan sampai apalagi di hari begini, di era saat ini masih ada umat Islam yang tidak punya baju untuk menutup auratnya. Itu sesuatu yang sangat tragis kalau sampai tidak diketahui gitu misalnya. Nanti makanya dia punya, karena keawamannya dia nggak mau sholat. Alasannya apa? Karena kalau saya sholat aurat saya kelihatan, maka daripada nggak sah saya mendingan nggak sholat. Lagi sampai seperti itu, ini tambah parah lagi gitu. Makanya ya sepertinya sih sudah tidak ada ya saat ini umat Islam di Indonesia itu yang sampai hanya punya baju satu helai, sepertinya tidak ada. Andaikan ada harus segera dibantu. Ya, jangan sampai dibiarkan. Di samping harus bisa makan minimal sekali sehari, itu sebagai standar yang paling bawah, itu bisa makan sekali sehari untuk menegakkan tulang belakangnya, dan baju pakaian yang layak, yaitu yang menutup auratnya. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada yang semiskin itu umat Islam. Tapi kalau ada dan kemudian umat Islam tidak tahu atau tahu tidak segera memberikan solusinya, maka dosanya dosa kifayah. Semua kaum muslimin berdosa karena membiarkan saudaranya tidak mampu untuk menutup auratnya. Apa dasarnya? Dasarnya dalam firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31, ya bani Adam, baik anak-anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Yaitu ambillah perhiasan kalian, maksudnya adalah pakaian kalian ketika memasuki masjid. Di sini disebutkan seruannya bukan orang beriman, ya bani Adam, baik anak-anak Adam. Inilah yang disebut dengan agama. Islam itu agama dakwah, mengajak kepada semua manusia supaya apa? Supaya gemar untuk beribadah di masjid. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah oleh kalian, minumlah oleh kalian, dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ini di sini melampaui batas yang mana maksudnya? Yaitu makan dan minum. Apa maksudnya melampaui batas itu? Ya melampaui kebutuhannya. Kebutuhannya seberapa, kita melebihi kebutuhan, namanya melampaui batas. Dan nanti akan menimbulkan berbagai macam penyakit kalau kita makan minum itu melampaui batas. Takarannya termasuk apa? Ya kandungannya. Kandungannya jangan sampai melampaui batas. Nah di sini kaum muslimin masih banyak yang menganggap itu tidak termasuk bagian dari ketaatan kepada Allah SWT. Betapa banyak orang yang begitu rajin beribadah, sholat dan sebagainya, puasa, tetapi dia merusak tubuhnya dengan makan minum yang ngawur, yang sembarang, sehingga akhirnya merusak karena melampaui batasnya kebutuhan. Ya, maka kemudian muncullah di era baru ini yang namanya diet. Ya, karena ternyata berpuluh-puluh tahun lamanya kita mengkonsumsi yang berlebihan, melampaui batas atau keliru, kebanyakan kandungan apanya. Maka kaum muslimin juga harus peduli dalam masalah makan dan minum. Setidaknya harus paham dulu bahwa kaum muslimin dilarang melampaui batas dalam makan dan minum.
Meskipun ini tidak ada hubungannya dengan pembahasan kita kali ini. Yang dimaksud dengan inda kulli masjidin maksudnya adalah untuk melakukan ibadah misalnya sholat, tawaf, i'tikaf dan sebagainya. Maksudnya khudhu zinatakum, yang mana letter luck-nya itu adalah pakailah perhiasanmu. Zina tadi adalah perhiasan, maksudnya pakaian, bukan gelang, kalung, anting-anting. Bukan gitu maksudnya ayat ini menurut Ibnu Rajab Al-Hambali dalam syarah atau dalam dalam Fathul Bari itu menyebutkan, mengutip ayat ini maksudnya adalah khudhu zinatakum, itu ambillah pakaianmu atau perhiasan, ini maksudnya tutuplah aurat kalian, tutuplah aurat kalian ya, jika kalian sholat, tawaf ya, i'tikaf dan sebagainya. Lantas bagaimana kalau ada tren di dunia ini? Saya pernah juga lihat langsung di Jepang ya, di Tokyo itu ada masjid Turki. Pas tidak waktunya sholat, ya, karena saya menyempatkan waktu pengen tahu gimana sholat dan masjid di Jepang, itu pas ada perempuan yang di dalam masjid, dia orang Jepang yang tidak menutup auratnya. Ternyata dia memang non-muslim dan dia masih baru tanya-tanya tentang Islam di situ. Nah, maka bagi yang non-muslim ya definisinya ya kesopanan saja, kesopanan. Tapi kalau mau menutup auratnya ya alhamdulillah sebagaimana kaum muslimah. Kalaupun tidak mau ya tidak bisa kita paksa, karena itu kan dia tidak beragama Islam, tidak punya keyakinan seperti kita. Tapi setidaknya apa? Yang memenuhi unsur kesopanan ya. Tidak mengumbar auratnya lah, gitu, kira-kira begitu. Nah, itu landasan yang pertama, itu bisa dibuat dia di dalam Fathul Bari jilid 2 halaman 335, bukan Fathul Barinya Ibnu Rajab, Ibnu Hajar, tapi Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu dasarnya pertama, menutup aurat ketika sholat. Yang kedua, beberapa hadis Nabi, diantaranya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ada dalam Musnad Imam Ahmad, bahwa sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Tidak sah salatnya seseorang yang sudah haid, maksudnya sudah akil balik untuk ukuran perempuan, illa bi khimar, kecuali kalau dia menutup auratnya. Ya berarti ya kalau diwalik mabuk mukhalafahnya ya, kalau masih anak-anak dengan ngajari ngaji dan pasolatan ya, kalau anak-anak belum mau pakai busana muslimah ya jangan dipaksa, tapi dikondisikan supaya supaya nanti nggak kaget ketika sudah balik, jangan masih baru diajari. Memang kalau ditanya kewajibannya ya belum wajib. Anak-anak TK, playgroup, SD, kelas 1, kelas 2, intinya selama belum haid ya mereka belum punya kewajiban untuk mengenakan busana muslimah secara penuh. Tetapi kalau kita terlalu saklek melihat batasannya, kan anak saya belum haid, kan nggak apa-apa, nggak usah menutup auratnya sebagaimana orang dewasa. Nanti aja kalau dia sudah bilang kalau haid, baru kita wajibkan untuk menutup auratnya. Nah, ini hati-hati. Karena bab menutup aurat ini godaannya banyak.
di apa, di jalan-jalan, di keramaian, di masyarakat, di pertemuan-pertemuan, di media sosial, itu ya tidak sulit mencari pemandangan di mana kaum perempuan tidak menutup auratnya. Nah, mungkin juga dia jadi terpengaruh. Anak-anak muslimah kita nanti mungkin jadi akhirnya berat atau malu atau minder kalau menutup auratnya, misalnya demikian. Makanya perlu dikondisikan, perlu dibiasakan sejak sebelum akid balik. Itu maksudnya bukan karena orang tuanya meyakini sudah wajib, bukan, maksudnya dalam rangka untuk mengkondisikan. Kalau udah kadung terlambat itu sulit. Sebagaimana pernah saya ceritakan, ada seorang kiai yang difitnah sama masyarakat gara-gara dia sebagai kiai yang favorit. Kemudian ada yang nggak suka, kemudian menebar isu, jangan datang ke pengajiannya Ustaz itu. Loh, kenapa? Loh, dia menjilbabi anak perempuannya aja udah nggak berhasil, nggak bisa. Anak perempuannya nggak pakai jilbab itu. Itu contohnya. Ya bisa jadi karena memang dari awal tidak dikondisikan. Satu, yang kedua memang hidayah belum sampai kepadanya, sehingga akhirnya sudah SMA, sudah bukan cuma sudah haid, tapi sudah remaja, ada 17 tahunan, 18 tahun itu ya, belum mau menutup auratnya. Nah, itu yang dikhawatirkan demikian. Ini menutup auratnya. Itu persiapan yang kedua. Persiapan yang ketiga yaitu suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Sebelum sholat pastikan 3 ini, yaitu badan, pakaian, dan tempat sholat itu supaya steril dari najis. Khususnya tentu saja yang najis yang isi, yaitu yang nampak, yang kelihatan. Misalnya kalau tidak kelihatan ya kita tidak harus dipaksa untuk harus menghilangkannya, karena itu akan memberatkan masyakoh nanti. Nah, kenapa kok kemudian najis perlu dihilangkan? Ya kita mesti tanya kepada diri kita sendiri. Kalau kita mau menghadap kepada orang yang lebih terhormat daripada kita, pejabat, pemuka agama, tokoh masyarakat, biasanya kita kan mematur diri, berpakaian yang bagus, yang rapi, yang bersih, mungkin yang wangi juga bahkan. Itu kita menghadap menemui orang yang terhormat. Hanya seperti itu. Sementara sholat sedang berkomunikasi menghadap kepada Allah yang jauh lebih tinggi, nggak ada bandingannya dengan derajatnya makhluknya manapun, siapapun dia. Maka tentu menjadi hal yang sangat mudah untuk dipahami mengapa kita mesti suci dari najis ketika kita sholat. Karena sholat itu adalah munajat, dialog kita, komunikasi kita, ingatan kita, dan panjatan doa kita kepada Zat yang menciptakan kita. Ya tentu jangan sampai malah kita dalam kondisi yang najis, yang kotor. Jadi sebagaimana Allah SWT ya, wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah itu mencintai orang yang mensucikan dirinya. Jadi ini landasan berpikirnya gitu, supaya kita tidak bertanya-tanya kenapa harus bersih dari najis, supaya bisa kita hilangkan najisnya sebelum sholat. Ya itu salah satu pertimbangan akal sehatnya seperti itu, di samping memang itu perintah dari agama kita untuk membersihkan najis. Misalnya di dalam surah Al-Mudaththir ayat yang keempat, wa thiyabaka fatahhir, dan adapun pakaianmu maka sucikan.
Al-Mudaththir ayat yang keempat. Dan juga hadis Nabi dari sahabat Jabir bin Abdullah atau bin Samurah yang mengatakan, Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asalli fi thawbil ladzi ati fihi ahli. Jadi maksudnya apakah boleh saya ini sholat menggunakan baju atau pakaian yang mana pakaian itu alladzi ati fihi ahli, yaitu yang dipakai sebelumnya untuk mendatangi istrinya, maksudnya untuk jima atau kumpul sama istri. Maka kemudian Nabi menjawab, na'am, ya boleh, tidak apa-apa. Prinsipnya boleh, tidak ada masalah. Illa antara fihi syai'an, kecuali kalau engkau melihat di dalam pakaian itu ada sesuatu yang kotor, misalnya ya kena cairan dan sebagainya, maka hendaknya engkau mencuci membersihkannya, yaitu menghilangkan bekas-bekasnya. Nah itu, tapi boleh dipakainya, boleh, kan tidak boleh. Ini ada dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi kalau nggak nampak ada terkena bekas apa, cairan dan sebagainya, ya nggak ada masalah, dipakai untuk sholat karena tidak ada najisnya. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ini muttafaq alaih, ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dia katakan, ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inni imra'atun astahad fala adhur afa ada'u shalah. Qala laha innama dhalika irqun wa laysa bil haidah. Idza aqbalatil haidah fada'i as-shalah wa idza adbarat faghsili anki at-tamathul wa shalli. Fatimah binti Abi Hubaysh datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, ya Rasulullah, saya ini perempuan yang selalu istihadah. Istihadah itu darahnya keluar meskipun di luar jatuhnya waktu haid. Misalnya haidnya 7 hari, dia keluarnya sampai 15 hari. Nah, misalnya seperti itu, atau bahkan sepanjang waktu darahnya keluar terus. Ya, karena kondisi seperti itu, apakah ya sehingga aku tidak suci, apakah aku harus meninggalkan sholat? Maka Nabi menjawab, yaitu innama dzalika irqun, itu adalah darah penyakit, walaysa bil haidah, bukan darah haid. Maka kalau datang waktu haid itu, maka tinggalkanlah sholat. Kalau sudah selesai, ya hendaklah kemudian engkau mandi dan kemudian bersihkan darahnya itu, kemudian sholatlah. Maksudnya kalau darahnya keluar itu di luar waktu haid, maka tetap diperintah untuk sholat. Jadi ibu perempuan harus paham masalah ini. Tidak selalu darah keluar itu berarti tidak boleh sholat. Kalau keluarnya itu di luar jadwal haid yang rutin, yang biasanya, maka dia namanya bukan darah haid.
sehingga dia tidak punya alasan untuk meninggalkan sholatnya karena dia tidak sedang haid, tapi namanya istihadah. Kalau istihadah ya tetap harus sholat, tentu saja setelah berupaya untuk membersihkan darahnya itu semampunya, ya, sebisanya. Ya, sekarang sudah ada pembalut dan sebagainya, itu tidak ada alasan bagi muslimah untuk tidak sholat apabila keluar haid di luar waktu haid yang rutin. Meskipun nanti pembahasannya juga ada berapa maksimal disebut perempuan itu keluar darah haid. Ada yang seminggu, ada yang 10 hari, bahkan ada yang juga yang 2 minggu. Itu tentu saja lebih mudah untuk ditetapkan kalau sebelumnya rutin, sebelumnya ada rutinnya. Ya, sebelumnya rutin seminggu sekali, dalam seminggu. Ya udah, berarti selain itu istihadah. Oh, selama ini rutinnya 8 hari, berarti selebihnya adalah istihadah. Nah, memang yang agak sulit kalau kalau sejak remaja, sejak awal dia keluar darah haid, itu tidak pernah berhenti sepanjang hidupnya. Darahnya keluar terus. Itu yang agak sulit menetapkannya. Tetapi diantaranya carakan apa? Ya diyakini saja, ditetapkan misalnya 1 sampai 7 tiap awal bulan itulah haidnya keluar, sehingga setelah itu namanya istihadah, dia wajib untuk sholat. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang keempat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Yahya bin Sa'id, dia katakan, aku pernah mendengar Anas bin Malik itu berkata, ja'a Arabiyyun fabala fi taibatil masjid. Suatu ketika ada seorang Arab Badui, Arab kampung maksudnya, Arab pegunungan, itu masuk masjid, kemudian dia kencing di pojokan masjid. Fazajarahun nasu fanahahum an Nabi alaihi wasallam. Maka kemudian sahabat-sahabat Nabi yang lihat itu langsung memarahi, ya, dan mencegah, menghentikan kencingnya itu. Ternyata di luar dugaan Nabi malah melarang menghentikan atau memarahi. Nabi malah sabdanya apa? Nabi katakan, ya falamma qada baulahu, tatkala selesai kencingnya, baru Nabi memerintahkan amar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bidunubi min ma'in fa uhriqu alaihi. Nabi setelah membiarkan Arab kampung tadi itu menyelesaikan kencingnya, baru kemudian disiram. Ya, disiram pakai sekantang air, seember air gitu. Ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, cuman ini tidak bisa kita terapkan secara letterlet. Karena apa? Karena di zaman Nabi itu lantainya masjid itu terbuat dari tanah atau pasir kecil-kecil, atau yang karakternya itu air itu meresap turun ke bawah. Airnya meresap turun ke bawah. Nah, kalau kita ini sekarang permadani karpet, keramik, marmer, dikencingi kemudian disiram, ya tambah berluambang kemana-mana, tambah merata, bukannya tambah meresap ke bawah, malah tambah roto saat masjid bisa kena kencing semuanya. Tentu maksudnya bukan seperti itu cara memahami hadis ini. Maksudnya adalah justru kebalikannya. Kenapa kok Nabi membiarkan, melarang
orang yang sedang kencing jangan digertak atau dimarahi karena kencingnya belum selesai. Nah, kalau dia ketakutan, dimarahi ketakutan dalam keadaan kencing belum selesai, artinya dia lari ke sana kemari, tambah ombo yang kena kencingnya, dia kan begitu. Maksudnya kan begitu. Apalagi kemudian dimarahi sambil dipukul-pukul, suruh keluar dari masjid. Akhirnya dari pojok masjid sampai pintunya itu kececeran terus, dia sedang kencing. Nah gitu maksudnya. Nah adapun kalau ternyata kemudian di saat ini sudah hampir tidak ada masjid yang seperti itu, ya berarti apa namanya, walaupun ada ya kayaknya sudah nggak ada, masa orang mau kencing di masjid. Karena keawamannya namanya sih sekarang nggak ada. Yang ada mungkin orang berniat melecehkan, menghina atau mengadu domba gitu misalnya. Nah, itulah misalnya karena kejadian masjid itu dilempari daging babi atau kepala babi misalnya, kepala anjing, itu kan namanya teror ya, namanya mengganggu kerukunan antar umat beragama ya. Tapi maksudnya ini kalau karena kebodohannya, maksudnya karena keawamannya dia kencing di dalam masjid. Meskipun kita pernah dengar ya ada orang marah-marah, musafir marah-marah karena dia kebelet, dia sudah kesana kemari nggak ada yang bisa ini, dia langsung ke masjid, harapannya dia bisa segera BAB atau BAK di toilet, ternyata kuncian, dia marah-marah gitu. Masjid ini untuk umat kenapa dikunci? Ini saya kebelet dan sebagainya. Ya mungkin kayak gitu akhirnya dia emosi terus akhirnya dia kencing di serambi masjid misalnya. Kalau dia emosi ya mungkin, tapi sebenarnya sih nggak ada yang kayak gitu. Maka di sini ya hadis ini oleh tarjih dipakai sebagai landasan, yaitu tentang pentingnya suci, yaitu tempat sholatnya, gitu maksudnya. Ya tentu saja siapapun kalau ada kencing ya harus dibersihkan dari najisnya tersebut sampai hilang ya. Kalau sekarang ini misalnya, meskipun nanti kalau namanya karpet atau permadani kan cucinya cuci kering misalnya, ada yang cuci kering, ada yang cuci basah. Cuci basah ya nggak ada masalah, sebagaimana kita mencuci membersihkan najis. Nah, kalau cuci kering bagaimana? Maksudnya dry cleaning yang itu ya, memang nggak kena air sama sekali gitu. Nah itu bagaimana? Itu yang perlu pembahasan tersendiri. Tapi prinsipnya yang sekarang dibahas adalah bahwa poin ini adalah supaya persiapan itu salah satunya memastikan tempat sholatnya itu bersih dari najis. Nah lebih-lebih kalau jenengan yang saya sampaikan, kalau kita misalnya BAB atau BAK di masjid, ya, saran saya saja, ini saran, kalau jenengan tidak terburu-buru demi untuk menjaga kesucian masjid kita dari najis kencing dan sejenisnya, itu sebaiknya jenengan tuh nyiramnya itu jangan cuma di jambannya, jangan cuma di klosetnya, tapi seluruh lantai diratakan, disiram, guyur biasanya beberapa centong itu, supaya jenengan keluar dari kamar mandi itu dalam sudah yakin betul-betul tidak ada najis sama sekali. Nah itu pilihan pertama. Pilihan keduanya ya ada air yang terus mengalir, air bukan air nyembong tapi air yang terus mengalir dari toilet tempat wudhu menuju ke pintu masuk masjid. Tujuannya supaya dipastikan tidak membawa najis ke dalam masjid.
Nah, karena kita nggak ada itunya, ya berarti kita bangun kebiasaan seperti itu. Tidak apa-apa korban dikit-dikit airnya rada boros untuk guyur, tapi yang diguyur kan wajar ada najisnya, itu tetap lebih baik, lebih utama. Jadi tadi sudah tercakup, yaitu dalil tentang bersihnya badan, bersihnya pakaian, bersihnya tempat sholat. Itu kira-kira Bapak sekalian 4 persiapan sebelum kita sholat, ya, yaitu menutup aurat itu yang kedua, yang pertama adalah apa itu sudah masuk waktu, kemudian yang ketiga adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Nah, kemudian kita singgung sedikit yang keempat atau yang terakhir, yaitu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi setiap yang mau sholat itu harus memastikan bahwa ia berada dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, contohnya hadas kecil itu apa? Yaitu keadaan pada seseorang yang disebabkan oleh keluarnya kotoran dari salah satu dari 2 jalan sabilain, yaitu baik buang air kecil, buang air besar, maupun buang angin. Tidur nyenyak dalam keadaan berbaring, atau menyentuh kemaluan, atau karena hilang akal, karena mabuk, atau gila, atau pingsan. Nah, itu batal, itu wudhunya, tayamumnya batal. Itu harus dipastikan suci dari hadas kecil seperti itu. Hadas besar apa? Yaitu keluarnya mani atau sperma karena mimpi atau karena hubungan seksual atau karena haid atau nifas, maka ini juga harus dipastikan bersih. Ya, kalau hadas kecil dengan wudu atau dengan tayamum, kalau hadas besar dengan cara mandi janabah. Nah, itu ya. Jadi yang membatalkan wudu ini sering kita keliru dengan najis. Itu yang sering-sering ketukar-tukar umat Islam ini. Kita bisa membedakan antara najis dengan yang membatalkan wudu. Membatalkan wudu itu lebih simpel. Itu apa? Keluar kotoran, ya, yang buang air kecil, buang air besar, buang angin. Itu yang paling simpel, yang paling mudah. Kemudian apa, ya pingsan, ya gila, ya apa, tidur nyenyak, itu yang batal wudhunya, batal tayamumnya juga. Adapun misalnya jenengan kena benda najis itu untuk dibersihkan, dihilangkan, bukan membatalkan wudhu. Misalnya jenengan terkena najis apa gitu, apapun sudah, itu tugas kita menghilangkan najisnya, membersihkan najisnya. Bukan terus jadi batal wudhunya. Ini yang batal wudhunya itu ya bukan najis, tetapi itu keluar, buang segala macam, buang air besar, buang air kecil, buang angin, kemudian tidur sampai nyenyak dalam keadaan berbaring. Jadi kan tidur gini ya nggak batal wudhunya. Jadi kan tidurnya duduk, ya. Jadi kan tidurnya geblak, rumah, kemudian nggak boleh ngorok. Nah, itu sudah batal wudhunya. Jadi kan bersandar, duduk, ya, keturun itu tidak membatalkan wudhu. Ya gitu contohnya. Ya atas besarnya itu kumpul suami istri, ya, mimpi basah dan sebagainya. Jadi kalau urusannya najis itu dihilangkan, ya, apapun bentuk najisnya itu dihilangkan. Misalnya kena jilatan anjing, itu kan najis. Jadi sucikan saja,
7 kali, ulahuma biturab, ya, salah satunya dengan debu atau tanah yang baik, dan thayyibah. Ya udah cukup. Batal nggak wudunya? Ya enggak, kan cuma najis saja gitu. Apalagi bukan najis, sebenarnya kotor misalnya, jangan dulu di kampung ya, datang ke masjid jalannya tanah betok, kemudian kotor, jangankan sandalnya ya, apa telapak kakinya kena endut, kena nopo, itu kan tidak membatalkan apa-apa. Terus gimana? Ya dibersihkan saja, datang ke toilet, ke bersih, dibersihkan, terus saya nggak usah mengulang wudhunya, karena itu kan tidak ada hubungan dengan batalnya wudhu. Nah itu yang harus dibedakan antara najis itu dihilangkan barang najisnya. Kalau batal ya wudhu, tapi yang bikin batal itu bukan najis tapi apa tadi? Misalnya apa tadi? Yaitu buang, 3 buang tadi ya, buang air besar, air kecil, buang angin, itu saja. Dan seterusnya yang tadi sudah kita sampaikan. Ya itu saya kira tulisannya yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf. Ya. Akhir-akhir ini kan ada penelitian dari ulum bahwa sholat subuh kita ini kecepatan 20 sampai 30 menit, dan itu sudah mengawal. Itu gimana? Sedangkan saya tahu di Muhammadiyah itu cuma mundur 6 menit. 8, bukan 8. Ini gimana, Pak? Berarti kan belum masuk. Ya, itu ada 2 pembahasan. Pembahasan pertama, mundur, jadi Muhammadiyah itu bukan 6 ya, 8 menit. Mundur 8 menit. Mundur maju namanya, mundur 8 menit dari jadwal resmi pemerintah gitu ya. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya Muhammadiyah itu juga mengandalkan para ahlinya, ahli falak ya, ahli astronomi ya, segala macam dikumpulkan jadi satu, kesimpulannya kecepatan 8 menit. Jadi ada juga yang mengambil pendapat kecepatannya berapa? 20 menit. Yaitu sama-sama andalannya ya, sama-sama ahlinya. Jadi yang dianggap kemajuan 20 menit itu ya ada ahlinya. Yang dianggap maju 8 menit seperti Muhammadiyah juga pakar-pakarnya. Jadi sama-sama pakarnya. Termasuk yang pemerintah juga punya pakarnya juga. Jadi maksudnya 3 pendapat ini, seperti sekarang misalnya jam berapa Pak? Jam 4 itu 3.48 misalnya, itu masuk subuh, itu versinya Muhammadiyah. Pemerintah 3.40, yang lainnya 3, berarti jam 4 time berarti ya gitu. Itu masuk subuh. 3-tiganya ini adalah pendapat yang diakui ketiga-tiganya. Maka siapapun yang memilih satu di antara 3 itu, sholat subuhnya sah. Jangan dibilang belum waktunya kok sudah sholat, bukan gitu. Karena bagi pemerintah dan 3.40 itu sudah masuk waktu subuh. Bagi Muhammadiyah belum masuk menurut Muhammadiyah. Menurut pemerintah sudah masuk. Menurut yang lainnya, baik pemerintah maupun Muhammadiyah belum masuk. Itu pegangan masing-masing. Itu maksudnya. Jadi bukan terus kemudian semua dianggap tidak sah karena belum masuk waktu. Ya. Kecuali kasusnya adalah dia sudah punya pegangan, yaitu yang maju harus mundur 20 menit.
Terus dia punya paham seperti itu yang dia pegangi selama ini. Terus dia sholatnya sebelum 20 menit itu baru namanya dia sholat sebelum waktunya. Adapun warga Muhammadiyah misalnya yang sekarang 348, maka ketika sudah dengar adzan 348 itu sudah masuk waktu subuh, sudah sah sholatnya mengikuti waktu yang seharusnya, yaitu masuk fajar shadiq. Itu menurut Muhammadiyah jam 3.48. Ya berarti sudah masuk waktu sholat. Sebagaimana pemerintah juga meyakini jam 3.40 itu sudah masuk fajar shadiq. Jadi makanya beragama itu harus dengan keyakinan, kemantapan hatinya yang mana itu yang dipeganginya. Kalau dia udah mantap saja 348, artinya itu saya meyakini sudah masuk waktu subuh. Walaupun kita tahu ada juga pendapat yang mengatakan belum masuk waktu subuh. Loh, kenapa kita harus toleransi? Ya karena yang mengatakan jam 3.40, jam 3.48, jam 4 itu bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga bukan sahabat Nabi, bukan juga para tabi'in, bukan juga para tabi'ut tabi'in. Tapi yang bilang siapa? Para pakar yang sekarang ada, ya. Jadi berarti itu masuk wilayah ijtihad. Nama ijtihad ya udah biasa, beda-beda ya biasa. Silakan dipegangi mana yang dimantapi ijtihad tersebut. Adapun Muhammadiyah yang dipilih untuk pagi nanti itu jam 3.48. Ya gitu saja cara mendudukannya. Jadi kalau dikalian semuanya sah sholatnya sesuai dengan apa yang diyakini masing-masing. Sama nanti jangan sahur dibolak-balik malah kena dibolak-balik. Nah itu wis masuk waktu subuh aja nyamuk makan. Nah saya kira kok di rumahnya subuh. Nah, kalau sholat bilangnya belum masuk waktu. Bagi yang kebalikannya, kok wani ini loh wis subuh kok jek sarapan, ini jenenge sarapan belum sahur kan gitu nanti gitu. Lu ndak, kami ini meyakini belum masuk waktu subuh lagi kan, yang gitu maksudnya. Jadi itu maksudnya ya silakan yang diyakini yang mana ya silakan dihubungi. Betul ya? Betul lagi? Ya, itu caranya begitu, Pak. Nanti kalau nggak gitu kita jadi bingung kabeh nanti semana ini yang, karena emang harus diyakini. Kalau belum yakin, buat supaya yakin gimana caranya? Silakan ya pilih 3 itu. Warga Muhammadiyah harusnya yakin 348 cocok segitu ya sudah. Asalkan dia besok mau puasa Senin Kamis, oleh bagi pemerintah 340 wis gak oleh makan minum. Lah kita masih telat-telat ya apa-apa. Memang kita yakin belum subuh. Bagi yang satunya lagi, kita sudah sedang mari, tapi masih ada lagi 12 menit lagi kan masih boleh makan minum. Ya ada. Jadi antara sholat dengan puasa itu walian ini. Komentarnya walian. Jadi kalau yang sholat komentari yang belum waktunya subuh kok wis sholat subuh, gitu kan? Kalau yang poso gantian, iki wis subuh kok cek mangan ya lain. Sama-sama dikomentari. Ya, gitu saya kira. Demikian sekarang mohon maaf panjangan, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qassid lana min khashyatika ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون به علينا مصيبة الدنيا ومتعنا بأسمائنا وبصرنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا
ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نصر من الله وبالتوفيق وبشر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته